Selamat malam Ibu Wanita, dengan saya Leket Istasari, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211222040. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan di pertemuan yang kedua, yaitu materinya menggali potensi diri. Baik, potensi diri manusia ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam dirinya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat yang nyata dalam kehidupan. Sebenarnya kita punya potensi diri itu yang tanpa kita sadari ya. Sebenarnya dari dulu kita punya potensi diri yang tanpa kita sadari, yang gak kita tahu gitu. Semenjak dilahirkan di bumi ini, kita sudah punya potensi diri. Akan tetapi sering tidak disadari bahkan sampai usia dewasa. Padahal banyak kemampuan yang bisa dikembangkan dari potensi itu. Karena hal itu berguna sebagai bekal memasuki kehidupan berikutnya, seperti memasuki dunia kerja dan lain-lain. Baik, potensi diri ini terbagi dari beberapa jenis ya. Ada potensi sosial emosional, potensi mental intelektual, potensi fisik, potensi sosial, potensi mental spiritual. Yang mana diketahui kalau potensi mental spiritual ini adalah potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Potensi fisik itu potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis. Nah, sedangkan potensi mental intelektual, potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia atau merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Poin selanjutnya ada potensi sosial emosional. Ini potensi diri sama dengan potensi mental intelektual tadi ya. Tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab atau mengendalikan amarah. Yang terakhir ada potensi sosial. Di sini ada beberapa tips mengenali potensi diri. Yang pertama ada kenali diri sendiri. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Yang ketiga, kenali potensi hidup. Yang keempat, hilangkan negative thinking atau yang berpikir positif aja ya. Jadi hilangkan negative thinking, positive thinking aja. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Kadang kita di hidup ini terlalu sering mengadili diri sendiri ya. Jangan terlalu sering mengadili diri sendiri. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Baik, di sini ada the big five personality ya. Ada 5 yang di sini ada extraversion, agreeableness, neuroticism, openness, dan conscientiousness. Baik, yang pertama extraversion ya. Extraversion ini adalah orang yang karakteristik melalui kemampuan dalam gairah bersosial, berbicara, menyampaikan pendapat, dan cara mengekspresikan emosional. Bisa dibilang ya, extraversion ini kayak orang yang extrovert ya, extrovert, orang yang benar-benar punya gairah yang tinggi, yang ceria, yang selalu bisa bersosialita. Beda dengan orang yang introvert. Orang yang introvert itu orang yang susah bersosialita ya, maunya sendiri terus. Terus ada agreeableness. Agreeableness ini memiliki karakteristik yang berhubungan dengan rasa percaya, altruisme, kebaikan, afeksi, dan perilaku proporsionalis lainnya. Terus ada conscientiousness.
Ya, ini adalah sifat kepribadian ini memiliki fitur yang menunjukkan tingginya cara memperhatikan kontrol impuls yang baik dan memiliki perilaku yang berorientasi pada tujuan. Terus di sini ada openness. Openness ini sifat yang memiliki karakteristik yang menonjol dalam imajinasi dan wawasan. Selanjutnya ada neurotisme. Ini karakter yang dikarakterisasikan berdasarkan perasaan seperti rasa sedih, perubahan mood, dan ketidakstabilan emosi. Nah, di antara 5 ini, menurut saya yang paling cocok dengan saya itu adalah neurotisme. Ya, neurotisme. Karena karakter saya itu berdasarkan mood, sangat kemudian ya, karena ketidakstabilan emosi. Baik, di sini memasuki poin yang berikutnya, itu ada tentang pengertian karir ya. Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah dengan mengenali potensi dan bakat diri sendiri. Di sini ada passion ya. Passion adalah segala hal yang kita sukai atau minati sedemikian rupa sehingga tidak berpikir untuk tidak melakukannya. Passion adalah segala macam wujud keunikan, keistimewaan yang kita miliki dan kita rasakan. Terkadang kita sering sekali ya mendengar orang-orang yang kerja kayak, ayo kita tuh kerja sesuai passion aja gitu, nggak apa-apa gajinya kecil, yang penting kita kerjanya sesuai passion. Kalau bisa sih sebenarnya boleh-boleh saja ya, kalau memang dia merasa nyaman dengan passion dia, bekerja dengan gaji yang kecil tidak masalah, karena dia nyaman dengan passion dia ya. Tapi beda dengan orang-orang yang bekerja tidak sesuai passion tapi bertahan demi kebutuhan dan lain-lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan kekurangan informasi. Saya Leket Sitasari dengan NIM 211222240. Terima kasih dan selamat malam.